Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini masih diberikan kita nikmat sehat, panjang umur sehingga bisa silaturahim di sini. Saya sangat senang bisa silaturahim. Terima kasih banyak pada Saiful Abi yang telah memberikan waktu dan fasilitas pada saya untuk bisa sharing bersama dan diskusi bersama teman-teman. Shalawat berserta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Baik teman-teman, saya di sini sebenarnya bukan sebagai guru ya, sebagai teman sharing. Karena saya yakin juga di sini banyak para pebisnis yang sudah bagus dan hebat-hebat. Jadi nanti kita beberapa menit ke depan, insya Allah kita akan sharing, akan diskusi terkait produk ya. Kemarin saya diamanahin menjelaskan sedikit tentang produk. Terus kalau untuk profil, saya aktivitas sekarang di Geger Kalong, tepatnya di Geger Kalong Tonggo, di Komplek Geger Kalong Tonggo, Jalan Geger Kalong Tonggo 1. Dulu kuliah di UPI, masuk 2006, lulus 2010. Selama kuliah juga sebenarnya sudah mulai bisnis, bahkan dari sejak semester 1 sudah mulai bisnis. Semester 6 sudah mulai keliling-keliling dengan teman. Nah, semester 7 dan 8 fokus skripsi, wisuda, dan langsung bisnis. Gitu. Tidak sempat dulu kerja. Sempat kerja sebentar, tapi itu freelance aja gitu, bukan bisnis, bukan kerja yang full. Hanya sebatas ngisi-ngisi ripa dan lain-lain, karena aktivitas utamanya saya adalah bisnis. Bisnis mulai dari sejak kuliah. Terus kenal bisnis sejak tahun 2009-an, yang benar-benar serius bisnis, 2009, 2010 lulus, Agustus, kemudian Desember menikah, ya itu sudah bisnis gitu. Jadi itulah gitu, singkat-singkat gitu ya. Jadi tahun 2011 awal sudah benar-benar hampir 100% bisnis. 2012 juga udah mulai lebih serius lagi intinya. Jadi mulai dari perusahaan sekarang itu 2012 itu mereknya Redol, bidang distro, jaket dan lain-lain. Kemudian 2015 mereknya Giata itu tentang baju family. Dan 2020 ini baru launch aja Walida itu, dan beberapa perusahaan lain di bidang agrobisnis ada juga gitu, di bidang perkebunan dan lain-lain. Mohon doanya dari semuanya mudah-mudahan lancar dan maslahat buat umat dan masyarakat. Baik teman-teman, terima kasih banyak yang sudah hadir di sini. Itu aja mungkin, nanti selebihnya kita diskusi. Saya di sini posisinya sebagai teman sharing ya, intinya saya juga sama sedang belajar. Oh ya, aktivitas saya juga sebenarnya sehari-hari selain ngurusin bisnis juga sharing bersama teman-teman di Muda Juara. Kita ada komunitas Muda Juara Indonesia, itu komunitas bisnis orang-orang Bandung, khusus orang Bandung, walaupun ada sekitar Bandungnya juga ya, Garut, Indramayu juga ada, Cirebon juga ada, cuma mayoritas 90% orang Bandung. Kita para UKM langsung dibina oleh pengusaha-pengusaha yang kelas medium, kelas-kelas yang udah cukup besar, bahkan besar, yang udah settle gitu. Ada yang udah corporate juga. Jadi kita ngebina sekitar 150 pengusaha di Bandung. Masih pengusaha muda, rata-rata di bawah 40 tahun, tapi yang udah pada jadi pengusahanya, rata-rata sudah pada punya karyawan dan omsetnya juga lumayan, udah besar-besar. Itu yang kita bina. Saya sendiri bersama teman-teman yang suka pengajian itu adalah para mentornya, teman sharingnya, termasuk tadi pagi ada pertemuan sekitar 12 orang juga sama pengusaha-pengusaha Bandung. Kebetulan saya yang menginisiasi mereka gitu di sekitar Kalong ini. Kemudian lanjut sekarang gitu. Itu informasi profil mungkin ya. Kalau teman-teman penasaran dengan Muda Juara bisa di-search aja Muda Juara Indonesia. Itu sekitar 150 orang, sertanya UKM-UKM yang relatif sudah pada jadi. Udah relatif, kalau yang pemula banget jarang sekali gitu. Karena memang saringannya juga kayak saringan yang Muda Juara 5 itu minimal omset 100 kalau nggak salah, 100 juta per bulan kalau nggak salah. Kalau yang Muda Juara 5. Tapi kalau yang sebelum-sebelumnya enggak gitu. Hanya kemarin aja yang agak kita tinggiin. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita jalan sudah angkatan kelima dan kita solid insyaallah. Nah, ini sebagai informasi saja bagi orang Bandung, nanti suatu saat berkesempatan bisa mungkin kan dimanapun kita bisa, di sini di REM juga sama, bisa sama orang lain itu juga gitu kan. Di kita juga ada yang dari TDA, ada yang dari IBF, orangnya itu juga. Nanti di Rema biar namanya ya.
namanya rema ya, ini rema. Rumah Rem bisa gitu. Jadi nanti kita bisa sinergi sama-sama aja gitu dimanapun, akhirnya bisa saling koordinasi. Dan saya juga sama aktif bukan hanya di Muda Juara, saya di IBF juga cukup aktif, Islamic Business Forum nasional, terus di Eminet juga nasional juga aktif. Bukan maksud aktif tuh ikut terlibat walaupun nggak terlalu aktif. Gitu. TDA hanya sebatas teman-teman saja. Gitu. Jadi banyak komunitas bisnis yang bisa kita ikuti dan nggak perlu kita terlalu di mana terlalu, tapi yang penting kita silaturahim dan banyak saudara untuk bisa saling sama-sama berjuang seperti itu. Baik, langsung saja Bi. Ya, kita karena waktu juga saya akan sedikit sharing. Materinya ini sangat banyak sebenarnya. Ini materi saya dapatkan ketika kita ngikuti seminar bisnis di Jakarta belum lama ini. Judulnya tentang bisnis mastery yang mengisinya salah satu orang kaya Indonesia. Beliau seorang triliuner, salah satu guru kita juga, yang di jajaran kayak Pak Sandiaga Uno dan kawan-kawan, beliau jajarannya di sana. Beliau mengisi materi selama 3 hari di Jakarta. Dan insya Allah hari ini atau sore ini, insya Allah saya akan sharing kepada teman-teman sedikit tentang bagaimana prolognya memulai bisnis, dan kemudian kita akan berbicara lebih dalamnya tentang bagaimana membuat produk. Nah, kita mulai ya. Nanti kalau ada pertanyaan, langsung aja di chatting mungkin. Kita ini. Bentar ya, kita mulai share bisnis, share ini. Bentar. Ya mungkin sebelum lanjut ya, saya sampaikan sekali lagi ke teman-teman semuanya yang tidak berhalangan untuk membuka kamera. Kami mohon kesediaannya untuk membuka kameranya supaya lebih interaktif insya Allah nanti. Ya, kalau bisa teman-teman lebih interaktif bisa membuka kamera, jadi nanti kita bisa terasa pertemuan beneran gitu. Jadi kita bisa diskusi dan lain-lain. Kasih banyak sebelumnya. Oke, share screen. Mungkin sudah kelihatan ya? Sudah? Oke. Kita akan memulai dari tahapan essential business. Tapi ini nggak akan saya sampaikan semua karena sangat panjang. Kalau sampaikan, ini materi-materi ini disampaikan selama 3 hari full dari pagi sampai malam. Jadi tidak memungkinkan saya sampaikan di sini semuanya. Hanya mungkin awal-awalnya saja atau prolog-prolognya saja. Cuman mudah-mudahan bisa ditangkap ya. Dalam bisnis, kata beliau ini salah satu pemilik kebun sawit, kurang lebih berapa ratus ribu hektar di Indonesia, salah satu triliuner, orang triliuner yang menyampaikan materi ini. Kebetulan salah satu guru kita juga. Saya tidak menyebutkan namanya, silahkan searching sendiri aja, namanya siapa. Beliau salah satu tokoh di Indonesia. Itu beliau menyampaikan ada 7 tahap dalam bisnis. Nah, ini 7 tahapan dalam bisnis. Ini yang dalam versi Business Mastery ya. Kenapa kita harus mengetahui ini? Karena kalau kita tidak mengetahui bab bisnis, hampir dipastikan kita tidak akan bisa menjadi pebisnis yang berhasil tentunya. Nah, jadi menguasai bisnis itu penting dan sangat wajib bagi kita sebagai seorang pebisnis. Kenapa? Karena kita harus tahu apa yang harus dilakukan. Nah, saya singkat-singkat aja ya. Terus yang kedua, tidak semua ukuran atau tidak semua materi atau tidak semua perlakuan itu cocok untuk semua orang. Contohnya, tidak semua baju itu sama ataupun cocok untuk dipakai oleh semua orang. Pasti setiap orang punya ukuran baju masing-masing. Punya ukuran sandal dan sepatu masing-masing. Sama dalam bisnis juga. Jadi, untuk seorang coach atau mentor bisnis, tidak bisa menyamaratakan. Nah, seperti di sini, bangunnya ada sekitar 20-40 orang. Ketika mau konsultasi bisnis, tidak bisa semuanya rata harus begini-begini, nggak bisa gitu. Makanya perlu adanya penelitian ataupun diskusi sejauh mana sebenarnya bisnisnya, apa masalahnya, karena setiap bisnis pasti berbeda masalahnya. Seperti itu. Terus, kalau sudah tahu apa masalahnya, kita harus tahu juga apa yang harus diperbaiki. Nah, terus berikutnya adalah posisinya ada di mana sekarang. Ini ada 7 level dalam bisnis. Silahkan ada teman-teman bisa melihat bisnisnya sendiri, di level mana sebenarnya teman-teman bisnisnya sekarang. Kita mulai saja ya. Nah, ini peta kompleksitas bisnis. Saya tidak akan terlalu banyak menjelaskan ini, cuma teman-teman bisa perhatikan blueprint dari sebuah bisnis. Sebenarnya ringkasnya dari sebuah bisnis hanya ada 4. Jadi ketika kita membangun bisnis, hanya ada 4 saja sebenarnya parameternya, yang ringkasannya. Yaitu yang pertama aset, yang kedua sales, yang ketiga profit, yang keempat cash. Jadi dalam bisnis nggak akan jauh dari seputarnya, mau bisnis sebesar apapun, mau selevel Apple sekalipun, selevel Microsoft sekalipun, nggak akan terlepas dari yang namanya 4 variabel ini. Aset,
aset kita seperti apa. Aset itu contohnya kita punya aset brand. Itu brand itu bagian dari aset, merek. Kemudian ya banyak aset kayak gedung dan perumahan lain-lain, itu aset. Alat-alat untuk bisnis, mobil, dan itu juga aset. Ada aset itu ada tangible dan ada intangible. Mohon maaf kalau nanti bahasanya agak sedikit rooming, bisa di setting aja ya dulu tanya. Ada aset itu ada dua, aset tangible sama intangible. Tangible itu ya aset yang terukur, itu kelihatan, ada kasat mata. Intangible yang tidak, seperti sekarang itu kayak Tokopedia, itu kan aset. Asetnya kan revenue, sekian triliun. Ataupun brand, merek, kayak merek Eiger, itu kan nggak kelihatan. Itu namanya intangible asset. Dan itu sangat besar sekali dalam bisnis. Pengaruhnya. Kayak Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain-lain. Itu kan yang dibeli itu adalah revenue aset. Kalau aset realnya nggak banyak mereka, paling 1 triliun. Tapi bisa menjual ratusan triliun gitu kan, di harganya karena asetnya revenue, asetnya intangible-nya. Gitu. Terus sales, buat apa bisnis kalau tidak mencetak sales, tidak menjual? Ya, itu utama dari bisnis adalah menjual. Bentuknya apapun, mau bisnis jasa, mau produk, itu sales. Terus profit, buat apa bisnis dan buat apa jualan kalau tidak membuat profit? Kalau tidak menguntungkan. Jadi kalau ada bisnis yang tidak membuat untung, tutup aja bisnisnya. Berarti bukan bisnis itu namanya. Terus yang terakhir, yang keempat, buat apa juga ada profit? Kalau hanya sebatas angka, maka harus bentuk cash. Makanya di aliran kita, maksud di aliran yang komunitas-komunitas kita, yang pertama yang saya ikutin kayak IBF, Muda Juara, kita pakai alirannya cash. Cash is the king. Jadi kita tidak berpatokan pada berapa omset, berapa margin. Itu hanya sebatas pembukuan. Yang kita lihat utamanya adalah berapa uang cash yang kita pegang. Itu terutama pasca pandemi ini, cash is the king. Uang cash adalah raja. Maksud uang cash itu bukan berarti uang yang dipegang beneran, tapi yang di rekening, yang bisa dicairkan. Walaupun omset kita 10 miliar, terus margin kita 2 miliar, tapi kalau cash kita hanya 100 juta, kita nggak bisa menggaji karyawan dengan profit yang hanya sebatas angka. Gitu. Nggak bisa. Tetap aja kita bayar listrik, bayar karyawan, bayar operasional menggunakan uang. Jadi kalau teman-teman bisnis, pastikan tujuan utama, maksudnya dalam bisnis, itu adalah mencetak cash. Bukan membuat profit. Bukan hanya sebatas untung. Itu sepintas, kalau teman-teman mau mengerjakan, silahkan. Di sini ada peta, berapa aset kita, kalau mau dihitung, bagaimana sales kita, bagaimana profit kita, bagaimana cash kita. Dari sini aja kalau teman-teman mau melihat, sudah kelihatan bisnis kita ada di mana sebenarnya. Apakah kita masih punya masalah di aset? Apa aja aset kita? Apakah masih punya masalah di bagaimana menjual? Apakah masih punya masalah bagaimana mencetak keuntungan? Karena ada bisnis yang penjualannya tinggi, tapi salesnya rendah. Kayak tadi ada yang curhat, Kang, saya itu bisnisnya bagus penjualannya, tapi profit turun. Itu ada. Gitu. Jadi belum tentu yang penjualannya banyak, profitnya naik. Belum tentu. Ada juga yang penjualannya turun, tapi profitnya naik, itu ada. Gitu. Jadi kita harus tahu sebenarnya goal utama kita dalam bisnis itu apa. Gitu. Itu ya, sepintas aja. Terus ini, untuk pebisnis pemula, banyak orang yang masih bingung antara apa itu pedagang dan apa itu bisnis. Banyak yang masih bingung. Apakah tukang cilok, mohon maaf ya, tukang cilok, tukang bakso, tukang cireng, batagor, yang pinggir jalan itu pebisnis? Ternyata jawabannya bukan. Jadi, pebisnis itu beda dengan pedagang. Kalau kita sebatas jualan, itu namanya pedagang. Tapi pebisnis, real bisnis, itu berkonsep. Nanti kita lihat. Ini bedanya antara pebisnis dan pedagang. Ibu-ibu atau para netizen ataupun para reseller agen di dunia marketing itu yang karena kita juga banyak punya agen dan reseller banyak kita. Itu banyak yang masih belum bisa membedakan mana pebisnis, mana reseller, mana pedagang. Ada yang merasa saya pebisnis padahal sebenarnya pedagang. Gitu. Nah, ini kita harus tahu apa sih bedanya pebisnis dan pedagang. Nah, ini kita lihat perbedaannya. Dari filosofi dagang bagi pemula, baiknya paham betul akan bab ini. Kenapa? Supaya teman-teman bisa bermigrasi. Kalau memang teman-teman serius mau bisnis, saran saya segera bermigrasi dari tadinya pedagang menuju ke bisnis. Karena tukang bakso yang bisnis itu berbeda dengan tukang bakso yang dagang. Saya kenal kemarin ketika MTS itu saya kenal seorang bapak tukang batagor. Setelah saya tinggalkan kurang lebih 15 tahun, sampai kemarin ketemu lagi masih jadi tukang batagor. 15 tahun. Jadi kita juga sering melihat seperti itu mungkin di lapangan. Itu namanya pedagang. Tapi kalau pebisnis nggak demikian. Setahun ini boleh jadi pedagang.
tahun depan harus jadi pebisnis. Batagor bisa jadi bisnis kalau dikelola dengan bisnis. Tapi bisa jadi pedagang kalau dikelola dengan cara pedagang. Itu berbeda ya. Apa sih bedanya? Nah, ini bedanya. Kalau pedagang, dia fokusnya ke komoditas kayak beras, yang penting jualan. Itu bedanya. Jadi, itu bedanya. Kalau pedagang rata-rata yang jualan komoditas, kayak jualan ya kayak beras, minyak, dan lain-lain. Tapi kalau bisnis, itu lebih ke create produk. Jadi dikasih merek, dikasih packaging yang bagus, itu bisnis. Itu perbedaannya ya. Beras boleh, beras itu bisa jadi dagang, bisa jadi bisnis. Kalau teman-teman menjual beras di pasar, yang di kilo dipakai wadah langsung ke karungin, harganya 10.000, umpamanya, itu dagang. Tapi kalau teman-teman bikin beras dikemas, dikasih merek, mereknya Mauneh, dijualnya 11.000, dikasih packaging yang bagus, dipajang di toko, itu baru namanya produk. Berarti kita sudah jadi bisnis. Itu perbedaannya ya, mudah-mudahan dipahami antara pedagang sama pebisnis. Yang kedua, necessity sama nicety. Necessity itu lebih ke kebutuhan pokok, kurang lebih lah. Jadi lebih ke kebutuhan, jadi lebih ke hal-hal yang ya yang penting kayak sabun. Yang penting pakai sabun aja, nggak perlu menjual sabun gitu. Ya nggak perlu. Yang nggak perlu merek atau apapun, yang penting mah benar-benar kebutuhan primer. Nah, itu. Pokoknya tidak ada sangkut paut dengan merek dan lain-lain. Kalau necessity itu lebih ke hobi. Jadi lebih ke sesuatu yang kayak ini. Ada orang yang beli baju itu yang penting baju. Tapi ada orang yang beli baju itu harus yang bagus dan bermakna. Contoh gini, Jiata. Kami ya di Jiata. Banyak yang menjual produk, bahkan KW-nya Jiata itu sudah banyak. Di Indonesia itu banyak, terutama di Jakarta ya. Jakarta, Tangerang, sampai ke Sumatera itu ada. Bahkan di daerah saya sendiri, di Ciamis tuh, saya menemukan KW itu. Dan ternyata suppliernya dari mana? Dari Bandung kalau nggak salah, suppliernya itu. Tetangga sendiri memakai KW gitu, kan lucu. Nah, kenapa kita alhamdulillah nggak terganggu dengan itu? Di pasar baru juga ada yang 100.003, tapi kita jualnya mahal, sampai 100.000 lebih satunya. Kenapa? Karena yang kita jual itu bukan kaos, tapi yang kita jual itu nicety. Jadi value yang kita jual, nanti akan belajar bagaimana kenapa orang tetap memilih membeli yang 100.000 daripada yang 100.003, padahal sama-sama kaos. Nah, kita akan belajar seperti itu nanti. Inilah create produk dari necessity menuju necessity. Karena kita berbisnis, bukan berdagang. Kalau yang menjual barang produk 100.003, mohon maaf ya, di toko-toko, di yang emper-emperan, pinggir jalan, itu mereka di necessity. Mereka berdagang. Pedagang, bukan pebisnis. Karena kalau pebisnis nggak seperti itu. Dia nggak akan mengkawekan produk orang lain, nggak akan asal-asalan bikin produk. Itu kalau pebisnis. Kalau pedagang yang penting laku. Itu perbedaannya. Ya. Terus yang berikutnya, produk. Pedagang, dia fokusnya ke produk, yang penting jualan. Nah, yang penting jualan, gimana pun, kayak Batagor tadi, jualan bakso, yang penting jualan bakso. Fokusnya tuh ke produknya, ke baksonya. Tapi kalau berbisnis, dia fokusnya ke bisnis. Contoh, kita melihat ada yang jualan bakso di pinggir jalan. Mau berapa puluh tahun juga dia tetap akan jualan di pinggir jalan. Tetapi, karena dia produknya fokus ke produk. Gitu. Tetapi kalau yang ke bisnis, tahun ini boleh kita jualan di pinggir jalan. Tapi tahun depan harus punya 100 cabang. Dan di bisnisnya lebih kemas lebih baik. Baksonya dikemas dengan lebih baik. Lebih rapi, lebih higienis, lebih enak. Itu namanya bisnis. Jadi beda yang fokus ke produk, yang sama dengan fokus ke bisnis. Itu kalau bisnis itu udah masuk manajemen. Bagaimana cara mengembangkan, bagaimana cara mempackaging, bagaimana cara menambahkan value, bagaimana cara menaikkan profit, bagaimana membuat branding, nah itu bisnis. Kalau tukang masuk di pinggir jalan, boro-boro mikir ke branding, kan boro-boro mikir ke kemasan. Gitu. Terus, yang dagang apalagi bedanya, kalau dagang, dia fokusnya ke pricing, fokusnya ke harga. Makanya rata-rata perang harga. Coba lihat di Shopee. Di Shopee itu sampai ada kerudung harganya 1.000 perak. Sendal juga 1.000 perak. Kenapa? Karena mereka pedagang. Di Shopee banyak pedagang. Hajar-hajaran. Saya lihat itu yang jualan gamis, ada yang 70.000, 80.000. Tapi kenapa teman saya juga ada yang laku sampai 800.000? Padahal bahan mungkin nggak jauh beda. Desainnya lumayan relatif beda. Tapi kenapa yang 800.000 laku, yang 80.000 juga laku, yang 1 juta juga laku? Apa bedanya? Ternyata mereka yang punya brand, packaging-nya bagus, ternyata yang mereka jual adalah value. Tadi ya saya bilang, Jiata, kita tidak jual kaos. Orang sepintas melihatnya jual kaos. Tapi sebenarnya kita enggak. Yang kita jual adalah value. Nilai dari brand itu sendiri.
nilai dari konten itu sendiri, nilai dari baju itu sendiri. Jadi kasarnya begini, orang kalau memakai produk Nike asli, gimana perasaannya? Merasa seneng, merasa bangga, saya orang kaya. Tapi kalau orang pakai produk, mohon maaf ya, lokal, ya walaupun sama warnanya, sama desainnya gitu, tapi merasa, yang penting sepatu mengamankan diri, mengamankan dari kaki ya kena aspal gitu, itu beda. Itu makanya yang tidak punya brand, yang tidak punya value, yang tidak punya nilai lebih, itu bersaingnya di harga. Tapi kalau yang punya value, tidak ada urusan dengan harga. Gelap harganya, berapapun dibeli sama orang yang perlukan value. Nah, tugas kita, terutama di materi ini, bagaimana caranya membuat produk yang tidak bersaing di harga. Karena teman-teman disetting untuk jadi pebisnis, bukan jadi pedagang. Nah, bagaimana caranya kita akan belajar. Tapi sebelum ke sana, kita ini lihat dulu di sini. Wah, materinya banyak. Tantangan sesungguhnya dalam bisnis adalah, skip dulu ya kita ke sini ya, bagaimana menumbuhkan bisnis. Jadi ketika teman-teman sudah mulai bisnis, baik yang sudah mulai maupun yang baru mau, nah, rata-rata itu banyak orang yang bisa mulai. Saya yakin teman-teman yang hadir di sini sudah mulai bisnis, tapi jarang yang bisa menumbuhkan. Jarang yang bisa membuat bisnisnya jadi besar. Itu yang susah. Kenapa? Karena hanya 4% saja yang bertahan 5 tahun pertama dalam bisnis. Jadi, dari 100% yang memulai bisnis, itu tahun pertama berguguran, tahun kedua berguguran, dan 5 tahun berikutnya hanya 4% saja dari 100% yang mulai bisnis. Jadi Facebook, Google, Apple itu adalah hanya 4% dari 100% orang yang membuat bisnis di Amerika. Termasuk di Indonesia juga sama. Bahkan di Indonesia mungkin lebih banyak yang berguguran daripada yang berhasilnya. Nah, itu. Nah, tugas kita adalah bagaimana caranya supaya kita masuk ke orang yang 4% itu. Terus pentingnya memahami tahapan dalam bisnis. Nah, itu udah. Kita akan belajar ya. Bagaimana tahapan Anda membangun di rumah. Nah, saya nggak akan jelasin. Oke, langsung aja singkat karena waktunya. Dalam bisnis ada 7 tahapan. Tahapan yang pertama, tahap creation. Nah, ini menurut saya, ya alhamdulillah saya udah berbisnis dari tahun 2012 lah, lebih resminya gitu. Sebenarnya dari sebelumnya udah, cuman dari 12 lebih serius. Ini materi yang sangat penting menurut saya. Karena kalau saya tahu ini dari dulu, sepertinya insya Allah gitu, walaupun sudah takdir ya, nggak bisa kita ini kan. Kalau saya tahu materi ini dari dulu, harusnya bisnis lebih terarah. Kenapa? Karena ini menurut saya materi yang sangat penting sekali bagi pemula, pebisnis awal. Tahap 1 merupakan tahap fondasi. Kalau salah dalam membuat fondasi, salah ke sana ya. Contoh, teman-teman mau bangun rumah, bikin fondasi untuk 1 lantai, padahal tujuannya untuk bikin 3 lantai, maka insya Allah akan roboh. Sama dalam bisnis juga. Kalau teman-teman bangun bisnis, niatnya omsetnya 10 miliar umpamanya, tapi fondasi yang dibangun salah. Nah, maka nggak akan nyampe 10 miliar. Karena salah dalam membangun fondasi. Makanya fondasi bisnis itu sangat penting. Apa fondasinya ini? Salah satunya. Tahap awal dalam bisnis adalah tahap creation. Bagaimana kita mempunyai gagasan, inspirasi. Kita harus tahu idenya kan. Untuk ide sendiri, banyak orang yang memulai bisnis bermulai dari ide bisnis. Saya mau bisnis apa ya? Saya mau jualan produk apa ya? Oh, saya jual produk ini aja. Saya mau menjual barang ini saja. Rata-rata mayoritas pebisnis adalah seperti itu. Padahal aslinya mulai bisnis bukanlah dari produk. Tetapi yang benar, mulai bisnis itu adalah dari pasar. Itu. Jadi, kalau teman-teman mau mulai bisnis atau mau meriset bisnis, benar-benar dari awal, itu jangan mulai dari produk. Akan susah. Lebih susah mencari pasar daripada mencari produk. Begini. Kalau teman-teman sudah punya produk, maka tugas teman-teman adalah bagaimana memasarkan. Dan itu jauh lebih sulit daripada teman-teman sudah menemukan sebuah pasar, segmen tertentu, pasar yang membutuhkan sebuah barang, kemudian teman-teman mencari barangnya. Itu jauh lebih mudah. Jadi mencari barang lebih mudah daripada mencari pasar. Gitu. Makanya banyak orang yang salah kaprah, terutama para pebisnis pemula, mereka itu lebih banyak mencari bagaimana apa yang mau dijual ya.
Idenya apa? Ide fokusnya lama gitu. Dulu ketika tahun 2010 kan rame tuh MWA namanya sih. Pokoknya mahasiswa yang dibiayai pemerintah untuk membangun bisnis. Entrepreneur di kampus saya banyak gitu. Ada yang 88 juta, sekian juta. Tahun 2010-an itu banyak, besar lah segitu teh. Banyak yang membangun bisnis. Tapi mayoritas gugur. Uangnya hilang gitu. Bisnisnya hancur. Mayoritas itu. Kenapa? Karena saya perhatikan, mayoritas itu memulai bisnis itu dari produk. Mereka tuh mulai dari jualan apa ya? Nah, itu aja pertanyaan rata-rata. Jualan apa ya? Itu yang pertama. Yang kedua, modalnya dari mana ya? Rata-rata itu. Padahal bisnis yang sebenarnya bukan dari itu. Bisnis yang sebenarnya, pertama, tidak perlu dulu mikir produk apa. Tidak perlu dulu. Yang kedua, tidak perlu mikirin modal. Saya sedikit cerita. Saya mulai bisnis tahun 2011 sebenarnya. 2011, ketika setelah menikah. Dan modal yang saya punya tidak banyak. Modal udah habis sama untuk modal nikah. Gitu. Sehingga saya membuat atau memodal waktu itu keliling-keliling semua pasar baru saya kelilingin 11 lantai kalau nggak salah. Saya muter-muter dengan istri itu berdua. Seharian full muter-muter sehingga di sebuah pojok di lantai bawah menemukan satu toko yang terpencil, yang terselip dan ternyata produknya bagus. Akhirnya saya beli satu, modalnya 75.000 masih ingat saya. Modalnya 75.000 saya beli, saya bawa ke rumah, saya foto, saya upload di internet. Waktu itu saya udah belajar bisnis internet. Saya salah satu Asabiqunal Awalun pebisnis internet ya waktu itu. Dan ternyata nggak lama kemudian setelah saya foto, bahkan di fotonya juga sama istri di makam, di fotonya juga masih ingat saya. Itu kan terbatasnya dana gitu. Jadi modalnya 75.000, saya beli sampel satu, dipoto, diupload, dan ternyata alhamdulillah closing. Kurang lebih 30 piece dalam waktu singkat. Saya nggak punya modal waktu itu. Akhirnya gimana? Saya minta si pembeli itu transfer hari itu juga. Beliau transfer, cash, kemudian saya beli ke pasar baru. Saya dapat margin hari itu 600.000 dari modal 75.000. Dan kejadian itu maksudnya sirkulasi proses itu saya ulangi terus repetition, saya ulangi terus. Saya ambil produk, saya foto, saya upload, jual. Saya nggak modal dulu, saya nggak beli dulu. Bahkan karena saking seringnya saya beli, sampai bosan si bapaknya, orang Padang waktu itu, udah kamu ambil aja dulu. Jadi saya ambil sekarung, ambil 2 karung, ambil 3 karung. Akhirnya beliau percaya aja, bayarnya kapan aja lah, semaunya kamu. Jadi saya bayarnya itu kadang sebulan, gimana dia tagih aja, kadang 2 bulan. Jadi, tolong transfer sekian puluh juta, 80 juta transfer. Buat apa? Buat bayar kain. Hanya itu aja. Jadi saya ngambil barang sebebasnya aja, saya ngambil barang. Dan saya jualin. Alhamdulillah waktu itu rame, gitu kan, ribuan yang kita jual. Karena memang masih jarang yang main bisnis itu. Dan itu produknya dari pasar baru saya ambil. Harganya murah. Dan itu rekor lagi. Kalau ada, karena rame, banyak yang beli, sampai ke kewalahan si produksinya, sampai ke saya minta dalam 3 hari beres. Contoh ada PO nih, sekian, tolong 3 hari itu beres. Akhirnya dikejar sama mereka, 3 hari beres. Hampir setiap hari saya ke pasar baru, gitu kan, karena menggunakan beca, karena karungnya besar-besar, karyawan pernah jatuh, bawa karung besar itu 3 tingkat di motor. Waktu itu belum ada mobil, belum ada Grab juga. Itulah suka dukanya, jadi berbisnis tanpa modal sama sekali, hanya modal 75.000 dan pulsa tentunya waktu itu. Itu benar-benar tidak pakai modal, alhamdulillah sampai sekarang juga kita bisnis tidak pernah pakai bank, maksudnya tidak pernah menggunakan investor, tidak pernah menggunakan bank. Gitu, kalau sampai saat ini. Gitu. Alhamdulillah. Gitu. Nah, jadi gitu. Jadi karena yang pertama kali saya lakukan waktu itu juga, walaupun belum tahu materi ini, cuman memang yang pertama kali adalah riset pasarnya ada nggak sebenarnya. Baru kita nyari produknya, bukan cari produknya dulu baru nyari pasar, itu susah gitu. Itu ya teman-teman. Jadi ini tahap yang pertama, tahap di bisnis adalah bagaimana mencari gagasan, inspirasi, kemudian bagaimana cara membiayai di sini bukan berarti harus dari orang lain ya, karena banyak faktor biaya itu, bisa dari dompet sendiri, bisa dari dompet orang tua, bisa dari dompet istri atau suami, banyak macam, bisa juga dari dompet supplier, banyak. Jadi pokoknya teman-teman rumuskan bagaimana sih gini. Pasarnya sudah ada nih. Contoh, ini ada pasar, maksud pasar itu ada masyarakat yang membutuhkan barang ini. Bermulai dari masalah ya. Gini, pertanyaan, gimana cara mencari pasar, Kang? Mulailah dari masalah. Lihat di masyarakat ada masalah apa sih? Oh, ada masalah A.
kita tahu solusinya apa, cari solusinya. Kalau sudah tahu, jadikan itu sebuah peluang bisnis. Oke, contoh, di sebuah kawasan, dia memerlukan sendal. Sendalnya sendal yang anti selip, di kampung contohnya. Sendalnya di kampung, supaya tidak pada jatuh masyarakatnya. Contoh, di kawasan kampung sana, di desa sana itu, karena kalau musim hujan, banyak orang jatuh karena sendalnya licin, contoh ini ya. Akhirnya teman-teman, itu kan masalah tuh, sebuah masalah. Nah, teman-teman cari solusinya. Oh, solusinya berarti buat sendal yang tidak licin di tempat yang basah. Nah, bikinlah atau carilah produk di supplier, contohnya sendal gunung. Nah, gitu. Jadi teman-teman cari modal, gimana ya modalnya? Nego lah dengan Eger umpamanya, atau nego lah dengan orang yang punya produk sendal gunung. Ambil dulu satu atau beli dulu satu buat sampel, foto, dijual. Selebihnya nanti teman-teman bisa negosiasi. Jadi urusan modal itu sangat sangat mudah sebenarnya, apalagi zaman sekarang. Gitu. Banyak sekali yang mau nyiapin modal asalkan kitanya orang yang trust, terpercaya, trusted. Gitu. Termasuk sampai saat ini kita alhamdulillah tidak pakai modal, dalam arti bukan berarti tidak modal sama sekali, tapi kita menggunakan modal supplier. Kita dimodali sama tekstil, garment, dan lain-lain. Gitu. Dan mereka nyaman dengan kita bertahun-tahun, alhamdulillah, karena kita menjaga trust. Gitu. Terus yang harus dipikirkan juga bagaimana mengoperasikan, siapa yang terlibat, bagaimana menjual. Saya singkat aja ya, karena bukan ini materi sesungguhnya. Nah, tahap yang kedua, niche. Ini juga paling penting menurut saya, dua tahap ini, 1 dan 2 ini tahap 1 dan 2 itu UKM. Kalau sudah tahap ketiga, ini leverage, itu udah PT, other people time, ini udah menggunakan OPM, other people money, OPN, other people network, ini udah settle, bisnisnya udah medium, karyawannya udah atas 100 dan lain-lain. Kalau yang tahap 3 ini, nanti aja menurut saya. Apalagi kalau di tahap delegation, CEO, udah mengangkat CEO, manajer, direktur, udah, kita nggak perlu. Maksudnya belum perlu. Ada systemize, bagaimana kita exit dari sebuah perusahaan, tapi tetap jalan perusahaannya, kita nggak lagi terlibat di dalam, itu nanti aja. Culture, itu the next. Kayak level Apple sudah main di sini, gitu kan, perusahaan Microsoft dan lain-lain. Ini creation, niche, leverage, dan lain-lain. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita ke materi selanjutnya. Nih, di sini ada nih. Di startup niche ada 3 pertanyaan fundamental dalam bisnis. 3 pertanyaan fundamental dalam bisnis. Teman-teman baca aja kalau ini. Sudut pasar yang memberikan Anda keuntungan terbanyak. Kalau kita sudah menemukan segmen pasar, itu gampang. Tinggal kita apa solusi yang terbaik buat mereka. Dan kita kan ada banyak pasar itu, ada level A, maksudnya segmen low end, medium, sama up. Itu minimal ada 3 itu. Segmen menengah bawah, menengah, sama atas. Segmen mana yang paling banyak memberikan keuntungan ke kita, dan itulah yang kita garap. Terus teman-teman juga harus paham 3 pertanyaan fundamental bisnis. Nah, ini sangat penting sekali. Kalau kita mau mulai bisnis, wajib tahu apa pertanyaan fundamental dalam bisnis. Terus harus tahu juga hukum Pareto, hukum 80-20. Nah, ini main ke database nantinya. Bagaimana kita yang closing itu ternyata 80% yang closing itulah customer lama kita, dan 20% adalah customer baru. Rata-rata orang tidak ngerti di sini. Sehingga ayo aja iklan. Facebook ad, IG ad, dan lain-lain, SEO, dan lain AdWords. Padahal yang closing itu ternyata customer lama, gitu, yang repeat order. Nah, itu banyak orang ngejebak di sini. Terus semakin dalam Anda menggali, semakin banyak Anda bisa. Nah, makanya dalam bisnis, ada yang berbisnisnya itu tipenya ke samping, ada tipenya ke dalam. Yang bagus yang mana? Sebenarnya terserah kita. Cuman rata-rata yang berhasil adalah yang tipenya ke dalam. Maksudnya, fokus di satu bisnis, kemudian dia tajam. Jadi benar-benar spesifik di sana. Kayak Eger, dia spesifik aja di gunung. Dia nggak main macam-macam dulu. Itu menanti. Kayak gitu. Terus kayak Aqua, fokus aja di air minum. Kita belum dengar ya merek Aqua kayak bikin sirup atau apa, belum. Dia fokus aja, jadi tajam. Itu model-model bisnis yang tajam. Apple juga saat ini ya, yang terkenalnya adalah bidang itu. Walaupun ada juga bisnis sampingan. Nanti itu bisnis tambahan saja. Jadi bisnis yang ke dalam. Kita harus makin dalam kita menggali, makin banyak potensi kita mendapatkan profit ataupun bisa mengeksplor dari bisnis
kita di segmen itu. Itu mungkin ya teman-teman. Saya nggak akan terlalu banyak kebahas tentang krisisnya apa. Nah, traction, eksperimen, overprice, membuat lebih. Nah ini nanti aja gitu. Jadi ini cara mendiagnosis perusahaan teman-teman ada di level mana. Silahkan teman-teman di dua ini aja, tahap 1 dan 2. Sebenarnya perusahaan teman-teman ada di tahap mana? Masih dalam mencari ide, gagasan, inspirasi, pembiayaan, dan menjual kah? Atau teman-teman sudah mulai ke pertanyaan fundamental, ke menggali lebih dalam, udah mulai ke niche, yang benar-benar tajam, atau masih mencari-cari. Nah, terserah itu teman-teman ada di mana bisa diskusikan. Terus selanjutnya saya akan menggarisbawahi ini 3 pertanyaan fundamental. Singkat saja, karena waktu kita juga mepet ya. Ternyata waktunya sangat mepet. 3 pertanyaan fundamental dalam bisnis. Yang pertama, siapa target market kita? Nah, ini yang saya sampaikan tadi di awal. Untuk mulai bisnis, jangan mulai dari produk. Mulailah dari masalah. Masalah yang akan menentukan siapa target market kita. Dan solusi apa yang kita punya. Itu aja sebenarnya bisnis. Simpel aja. Pas zaman para sahabat juga begitu. Ketika zaman sahabat Nabi juga begitu. Apa yang dibutuhkan di Madinah, tapi tidak adanya di Syam. Maka belilah di Syam, dibawa ke Madinah. Terus kebalikannya, apa yang dibutuhkan di Syam, tapi tidak ada di Syam, tapi adanya di Madinah. Belilah di Madinah. Jadi mereka bertukar. Kerjaan atau bisnisnya Abdurrahman bin Auf adalah begitu. Bawa barang dari Madinah, dibawa ke Syam, dijual di Syam, pulang dari Syam itu bawa barang untuk dijual di Madinah. Begitu aja trading rata-rata gitu. Karena mereka bermulai dari pasar. Apa yang dibutuhkan di Madinah? Madani, karpet, dan lain-lain. Gitu. Jadi mulailah bisnis dari masalah. Dengan masalah kita tahu siapa target kita dan kita tahu solusinya. Kita sediakan solusinya, maka urusan marketing itu gampang. Karena apa? Orang sudah lapar kok. Orang lagi lapar, dikasih nasi. Orang lagi haus, dikasih minum. Jangan sampai orang nggak lapar, nggak minum, nggak haus, dikasih. Kita nawarin makanan. Ya, susah. Kalau nggak maksa, nggak akan dibeli. Gitu. Nah, itu rata-rata orang seperti itu. Jadi, banyak orang fokus ke bagaimana Facebook Ads yang bagus, bagaimana kita membuat produk yang bagus, bagaimana marketingnya hebat, brandingnya hebat. Tapi dia nggak ngerti target marketnya sebenarnya siapa. Bagaimana kondisi mereka, gimana daya belinya. Mereka nggak ngerti. Akhirnya apa? Kok susah banget ya jualan, nggak laku-laku. Kok susah banget ya, ini nggak closing-closing. Ternyata masalahnya bukan di cara marketing. Karena ada produk yang nggak perlu marketing, tapi luar biasa penjualannya. Banyak. Teman saya, salah satu tetangga saya di sini, penjualan sampai 1000 paket sehari. Kenapa? Karena dia tahu masalah masyarakat itu apa. Masalahnya apa? Kalau sudah tahu, tinggal sediakan solusinya, jalan. Lebih mudah marketing. Bahkan tanpa biaya marketing itu bisa jalan. Karena orang lagi haus, lagi kelaparan, kita sediakan makanan yang enak dan harganya murah, atau relatif standar harganya, mereka ambil. Tidak perlu tawarkan aneh-aneh. Hanya kasih tahu aja, nih kita punya makanan, sehat, halal, thayyibah. Harganya sekian, standar. Insya Allah mereka ambil. Tanpa perlu marketing aneh-aneh. Dan itu pun yang saya pakai. Dan coba lihat Eger. Eger juga sama. Eger itu, teman-teman pernah lihat nggak Eger beriklan di TV? Rata-rata enggak. Eger itu tidak iklan di TV. Saya belum lihat, nggak tahu kalau teman-teman sudah pernah lihat mungkin. Tapi kalau saya belum pernah lihat. Gitu. Paling Eger itu iklannya di billboard. Kenapa? Karena Eger itu fokusnya, yang saya tahu itu bukan ke marketing. Tapi dia fokus ke user experience. Dia lebih banyak bagaimana menyediakan produk sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh orang-orang pendaki, orang-orang yang mau naik gunung. Mereka lebih fokus ke sponsorship, gitu, lebih ke seperti itu. Terus mereka riset apa sih yang dibutuhkan. Jadi budget marketingnya mereka gunakan untuk memperbagus produk, menambah value, menambah benefit. Nanti kita akan belajar rumus $1 juta namanya. Bagaimana cara membuat produk $1 juta harganya. Ada rumusnya nanti. Ya, jadi dalam bisnis yang paling pertama harus teman-teman perhatikan, 3 pertanyaan fundamental adalah siapa target market kita. Harus detail. Di sini kita harus berbicara tentang demografi, siapa mereka, usianya berapa, tinggal di mana, penghasilannya berapa, laki-laki perempuan, itu kebiasaannya apa. Makin dalam, makin detail target kita yang kita tahu, makin bagus. Makanya database kita, big data yang dipunyai oleh Google dan Facebook itu harganya triliunan $. Jadi, apa sih bisnis Google sama Facebook? Bisnisnya hanya data. Itu yang bisnis, maksudnya yang paling utama ya. Bisnis utama Google sama Facebook, jualan data. Jualan apa? Data target market.
Jadi gini kasarnya, kata si Facebook, wahai para pebisnis, saya punya database nih, punya target market nih, berbagai macam. Ada orang Bandung, orang Jakarta, orang Surabaya kalau yang Indonesia ya. Terus ada yang penghasilannya segini, ada yang aktivitas. Makanya kenapa kita suruh melengkapi profil. Di sana kan ada guru, ada sebagai dosen, ada pengusaha, ada ibu rumah tangga, ada yang suka traveling. Makin lengkap informasi yang kita sampaikan ke si Facebook, itu makin senang mereka. Karena apa? Karena kita menjadi target market yang detail dan kita mudah dijualin sama mereka. Makanya saya pakai Samsung nih. Contoh, saya pakai Samsung. Contoh Samsung Note 9 punya. Atau Samsung Note 10. Itu rata-rata muncul iklan, Anda punya Samsung Note 10 kan? Nah, itu. Coba aja lihat. Kalau teman-teman pakai HP apa aja, iPhone, punya iPhone 20 punya. Ada gitu, iPhone 20. Atau iPhone X. Ada iklan nanti. Inilah hard case iPhone X. Ada coba. Kenapa? Target market. Teman-teman jadi target market. Dan itulah yang membuat Google sama Facebook jadi salah satu perusahaan terkaya dunia. Ternyata apa? Target market mereka, data yang mereka jual. Nah, kalau kita punya data itu keren. Berarti kita mudah menjual. Insya Allah. Ya. Nih, di sini. Unland, ini coba lihat, sama-sama susu. Prenagen sama Unland, sama-sama susu, sama-sama dari sapi, mohon maaf ya. Tapi harganya beda, dan ternyata yang belinya juga beda. Sesuai target market. Unland, buat yang tulang, katanya sama-sama susu. Saya kenal dengan salah satu, bukan salah satu, CEO tertinggi, direktur utama atau CEO ya, top pemimpin tertinggi SGM atau Sari Husada. Saya kenal. Beliau salah satu guru saya juga yang menjual Sari Husada ke Perancis gitu, kalau nggak salah. Sari Husada 24 triliun dijual. Tahun berapa gitu. Waktu beres menjual, saya langsung ketemu dengan beliau, cerita-cerita bagaimana cara menjual. Beliau membuka, tahu nggak kalian Cina? Susu itu semuanya sama. Waduh gitu kan. Beliau kan SGM, yang punya SGM. Gitu, cerita. Sama, jangan kalian ketipu dengan omega 3 dan lain-lain. Itu hanya masalah target market dan gimmick marketing. Gitu. Wah, ini jadi bocor ya. Ibu-ibu terutama. Sama aja sebenarnya. Sama-sama susu sapi. Sama gitu. Kayak Unland sama Prenagen itu sama susu. Gitu. Sebenarnya apa? Kenapa? Kemasan yang membedakan segmen jadinya. Ada yang untuk orang tua, Unland. Untuk ibu-ibu hamil, Prenagen. Sama susu. Dalamnya sama. Itulah pentingnya kita tahu target market gitu, kayak gitu. Harganya bisa berbeda ketika target marketnya berbeda, padahal barangnya sama. Gitu. Nah ini target market, kepada siapa produk akan dijual, bagaimana Anda akan melakukan masalah, ini detail. Makanya materi ini saya pelajari selama 3 hari full dari pagi sampai malam. Nggak bisa dalam waktu sehari, sejam 2 jam nggak bisa. Jadi saya skip aja. Ini 4 alasan mengapa target market harus. Nah ini gampang kalau mau bisnis, kalau mau jualan. Jadi gini, umpamanya kita ditawarin produk, ternyata teman-teman nawarin produk ke saya, maka saya akan balik nanya, apa alasan yang membuat saya harus membeli produk Anda? Kasih tahu saya alasannya. Nah ini, rata-rata pebisnis nggak bisa, jarang yang bisa. Beri saya alasan kenapa saya beli produk Anda, bukan dari yang lain, tapi harus dari Anda. Rata-rata pebisnis nggak bisa jawab. Karena bingung dengan produk sendiri. Baik kita sebagai reseller, agen, ataupun sebagai business owner, bahkan nggak ngerti. Kenapa ya? Wah, produk saya gini-gini. Sama contoh, saya jualan makanan, enak dan murah. Yang lain juga sama, enak dan murah. Bahkan ada yang lebih enak, lebih murah. Nah, gitu. Kita harus tahu ya. Itulah, silahkan dibaca. Ini. Orang yang berusaha menjual produk kepada siapapun, tidak akan bisa menjual kepada siapapun. Banyak orang yang berbisnis, mencari bisnis yang belum ada juga. Ini rata-rata pebisnis pemula yang saya tahu ya. Kang, saya mau bisnis. Kenapa? Bisnisnya apa? Bisnis ini. Kenapa? Karena belum ada yang jual, Kang. Saya senyum aja. Justru karena belum ada yang menjual, teman-teman akan kesulitan. Jadi, jangan berbisnis, menurut saya, kecuali kalau teman-teman punya modal sangat besar, punya resource sangat besar, silakan. Tapi kalau nggak punya, bisa ngukur diri. Mendingan berbisnis yang sudah jelas-jelas laku. Makin banyak yang jualan, itu salah satu indikator berarti bisnis itu menguntungkan. Makin tidak ada yang jualan, berarti itu tidak menguntungkan. Makanya kenapa kalau ada Alfamart di sampingnya ada Indomaret. Itu mereka sepinter gitu. Ada Indomaret, ada Alfamart, terus ada yang lain juga sama. Karena udah ada marketnya di sana. Jadi jangan berbisnis yang belum ada yang jualan, bukan jangan ya. Hindarilah gitu. Kalau memang kita berbisnis pemula, mendingan jualannya sudah ramai di pasaran. Nah, nanti kita berbicara gimana cara memenangkan persaingan, itu lain lagi ceritanya.
Cuman gitu ya. Orang kalau kita jelas menjual barang yang tidak ada peminatnya buat apa gitu. Ataupun kitanya, saya jualan apa? Jualan kaos. Siapa Pak target marketnya? Semua orang. Nah, sampai saya ditanya sama guru saya, ada nggak bisnis yang target marketnya semua orang? Banyak yang menjawab ada. Padahal aslinya tidak ada. Tidak ada bisnis yang target marketnya untuk semua orang. Apa? Beras. Ada beras, air. Kan semua orang makan beras dan makan air. Jangan salah dulu. Yang kita berbicara itu target market. Bukan target user. Itu beda. Ada target market, ada target user. Itu berbeda. Target market, contoh, kalau kita jualan makanan kucing, apakah target marketnya kucing? Bukan. Itu salah. Target marketnya itu adalah orang yang punya kucing. Itu target market. Target usernya kucing. Nah, gitu maksudnya. Ada orang yang masih keliru ataupun masih bingung membedakan mana target market sama target user. Contoh, saya jualan baju bayi. Apakah target market saya bayi? Ya bukan. Karena decision maker-nya adalah ibu-ibu. Itu contohnya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan mana target market sama target user. Yang dimaksud dengan target market dari bisnis dari yang fundamental ini adalah target market, bukan target user. Yang kedua, siapa kompetitor kita? Harus tahu, kalau kita mau berperang, harus memahami kekuatan musuh. Kalau kita tidak memahami atau gelap masalah kekuatan musuh, sama dengan bunuh diri. Makanya ada namanya ilmu benchmarking. Nah, itu tugas saya dari dulu. Jadi saya tuh senang bisnis, makanya tipe saya itu tipe bisnis, oh itu bisnis lagi rame, maka saya akan mengambil 5 sampel bisnis, 5 sampel pesaing yang sudah rame. Contoh, saya mau masuk bidang outdoor, saya tinggal ngambil Eiger, gitu. Alpina dan lain-lain. Contoh merek-merek yang menjual produk-produk Eiger outdoor. Saya ambil 5 mereka, yang terkuat, yang terlama, yang tersukses, saya ambil dari berbagai variabel itu, kemudian saya benchmarking. Bahkan sampai datang ke tokonya, datang ke perusahaannya, interview, terus beli produknya, dicoba, apa kelebihan kekurangan mereka, kita petakan, lalu kita ngukur diri, mampu nggak kita sparring dengan mereka, dengan 5 kompetitor kita ini. Kalau mampu, lanjutkan. Kalau nggak, mundur. Daripada kita babak belur. Mundur sebelum perang nggak masalah. Gitu. Daripada kita babak belur. Gitu. Makanya itu kebiasaan saya, riset dan benchmarking namanya. Dalam bisnis benchmarking, kita melihat yang sukses. Gitu. Kalau sekarang lebih gampang lagi, lihat aja di Shopee. Mana yang lagi rame banget, lagi hit kan ada. Terpopuler. Tinggal dicek aja. Kemudian kita lihat, bahkan kalau bisa beli 1 sampel. Gimana ini produknya? Harga sekian, kualitas segini. Wah, kalau begini, saya bisa bikin yang jauh lebih murah dari ini dan jauh lebih bagus. Nah, itu. Jalan bisnis berarti. Berarti kita bisa mengalahkan mereka. Itu dalam bisnis. Jadi kita perlu memahami kompetitor kita, siapa mereka. Sepintas saja ya. Kayak gini, Yamaha sama Honda, itulah. Panjang ceritanya kalau bahas ini. Coca-Cola sama Pepsi, ini kan mereka sama jualan motor yang sama, jenisnya sama, tapi mereka kenapa menang? Gitu. Coca-Cola jadi raja sama Pepsi. Gitu. Nah ini 5 hal yang perlu dilakukan untuk kompetitor mengajarkan kita. Nah, kompetitor mengajarkan kita banyak hal. Jadi ketika ada kompetitor jangan takut atau jangan marah atau oh itu jadi saingan, jangan. Jadi kompetitor itu akan membuat kita makin agresif, akan membuat kita makin efektif, akan membuat kita makin belajar. Karena kompetitor mengajarkan kita banyak hal tentang target market yang kita ingat. Banyak kompetitor menunjukkan di mana target market kita berada. Makanya ini yang saya gunakan untuk menjalankan bisnis. Biasa saya menggunakan ini. Gitu. Jadi yang jelas sudah laku, ada penjualannya ratusan ribu piece. Oh, apa tuh mereka? Saya beli, saya perhatikan, saya analisis. Oh, bisa. Kita bisa bikin lebih murah dan lebih bagus. Kita sampaikan value-nya. Gitu. Terus, jika Anda mencari bisnis yang tidak ada pesaingnya, Anda akan menemukan bisnis yang tidak ada pembelinya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Jika kita mencari bisnis yang tidak ada pesaingnya, Anda akan menemukan bisnis yang tidak ada pembelinya. Jadi jangan mencari bisnis yang tidak ada pesaingnya. Justru makin banyak saingan makin bagus. Asalnya kita mampu mengukur peta bisnis tadi dengan benchmarking. Yang terakhir, yang ketiga, value. Nah, value yang paling penting. Jadi ada 3 pertanyaan fundamental dalam bisnis. Siapa target market kita? Jangan sampai target market kita semua orang. Wah, ini salah fatal itu. Jangan, makin spesifik target market makin bagus. Detail pokoknya. Target market saya adalah laki-laki usianya 25 sampai 35 tahun yang tinggal di kota besar, yang hobinya skateboard. Nah, itu makin detail, makin panjang storyboard, makin panjang target market kita makin bagus. Yang penghasilannya di atas 3 juta. Gitu. Yang orang tuanya pejabat, contoh gitu.
makin detail itu makin bagus dan makin tajam dan makin mudah jualan. Target market ya. Yang tadi yang kedua pesaing, tadi saya sampaikan. Yang terakhir adalah value. Berikutnya setelah tahu target market, setelah tahu pesaing, tunjukkan apa value kita dibanding yang lain. Kayak restoran, makanan enak dan murah itu sekarang sudah bukan lagi value. Jadi kalau teman-teman menjual makanan atau restoran dan value-nya ataupun nilai lebih dari orang lainnya adalah murah dan enak, maka teman-teman akan kalah. Karena sekarang murah dan enak sudah bukan lagi nilai lebih, tapi itu sebuah kewajiban. Kalau makanan tidak enak dan tidak murah dan tidak cepat, tambah tiga. Enak, murah, dan cepat penyajiannya. Kalau teman-teman menghilangkan tiga ini, ataupun hanya fokus pada tiga ini, teman-teman akan kalah. Dulu pas awal-awal bisnis mungkin iya, ini masih berlaku, tapi sekarang udah enggak. Udah enggak berlaku lagi. Jadi kalau mau jual makanan, tiga ini udah pasti enak, murah, cepat, udah pasti, tambah value yang lain. Apa lebihnya daripada yang lain? Baru kita insya Allah akan berhasil. Ya, value. Tuh, dan yang terakhir saya akan, nah ini, produk. Tadi Saiful Adi menyampaikan bagaimana cara membuat produk. Ini saya agak, ini kan banyak sekali sebenarnya, kalau mau saya, ini kan ini banyak, teman-teman. Nah, ini rumus $1 juta yang saya sampaikan nanti. Nah, ini nanti saya $1 million formula, rumus $1 juta. Ini nanti saya sampaikan di sini aja, bukan di sini. What you sell, apa yang kamu jual. Nah, ini produk ya, karena kebetulan saya produk owner, jadi dari dulu saya memang pernah jadi reseller, cuman kesini saya lebih ke produk owner. Udah hampir 7 tahunan jadi produk owner, jadi saya lebih fokus ke riset, benchmarking, dan lain-lain. Gitu. Terus ini, nah ini pertanyaan saya, kalau interaksi enak nih, kalau saya lagi ngisi training enak, tinggal nanya. Yang dijual sama tas Hermes atau Hermes lah, kalau kita nyebutnya Hermes, apa sebenarnya? Apakah dia jualan tas yang harganya sampai 500 juta atau apa? Saya sikat jawab aja, karena teman-teman nggak bisa jawab ya, langsung aja, karena ini online. Jadi yang dijual sama Hermes itu bukanlah tas, salah total kalau kita mengatakan Hermes jualan tas. Yang dijual sama Hermes itu adalah value. Kalau tas, di pasar baru banyak, di Tanah Abang banyak. Orang nggak beli tas. Beli Hermes orang bukan beli tas, bukan. Tapi beli value. Kenapa? Nah ini, apa sih bedanya value dengan benefit? Ada 3 ya. Value, benefit. Ada 2. Value, benefit, nanti kita lihat. Ada rumus $1 juta. Nah ini. Value, benefit, price. 3 di sini. Rumus $1 juta. Rumus $1 juta. Yang dijual sama Hermes bukanlah tas sekali lagi, tapi dia jual value. Apa value-nya? Value beli Hermes adalah membuat orang, nah ini, perhatikan. Membuat orang merasa percaya diri dan merasa kaya raya. Itu value yang disampaikan oleh Hermes. Ingat. Jadi, value dari Hermes itu adalah membuat orang kaya raya, merasa kaya raya, dan ini bentar ya, saya ada ini dulu, ada jadi Hermes itu menjual branded. Orang kalau pakai Hermes nggak perlu mengumumkan satu kampung bahwa dia orang kaya. Nah itu maksudnya. Daripada dia nyewa koran, nyewa TV untuk mengumumkan bahwa dia orang kaya, itu lebih mahal budgetnya. Satu detik, 30 detiknya 25 juta kalau iklan di TV kan. Saya olah orang kaya. Nah itu nggak perlu. Cukup dia foto, teng-teng Hermes, orang sudah mengatakan hal yang asli ya, itu pasti orang kaya. Nggak perlu ngomong. Itulah yang dibeli oleh orang-orang yang membeli Hermes. Jadi yang dijual Hermes itu identitas, gitu. Identitas diri. Gitu. Ini value yang dia jual. Nah ini, nah, rumus $1 juta. Maksudnya, ini penting sekali. Value adalah, lalu value itu apa? Pertanyaannya gitu. Value itu apa? Value adalah benefit per price. Rumusnya, benefit per price. Benefit itu apa? Apa bedanya value dengan benefit? Rata-rata orang masih ketukar ataupun dianggapnya sama. Value itu adalah nilai ataupun sesuatu yang berkaitan dengan perasaan, tapi dia tidak nampak. Itu value. Contoh, saya pakai mobil Mercy, merasa bangga. Nah, itu value. Merasa bangga, itu value ya. Kalau benefit itu apa? Contoh,
benefit itu. Fungsi, kalau saya menggunakan sabun ini, maka saya akan jadi putih, umpamanya gitu. Jadi putih, jadi bersih, jadi wangi, itu benefit namanya, bukan value ya. Itu benefit. Value-nya apa? Kalau sudah putih, bersih, wangi, percaya diri. Nah, percaya dirinya itulah value. Mudah-mudahan dipahami ya, antaranya benefit sama value. Per price, maksudnya per price rumusnya itu. Jadi, makin besar benefit, berarti value-nya makin banyak. Jadi gini, contoh, value sama dengan, anggap benefitnya 10. Harganya 100.000. 10 dibagi 100.000, itu nilainya, umpamanya berapa ya? Pokoknya segitulah, gitu. 10 bagi 100.000 ada yang bisa hitung satu per satu. 0, sekian. Sekarang kalau benefitnya hanya 1 atau 2 per 100.000, tentunya itu jauh lebih kecil daripada 10 per 100.000. Artinya, kalau benefitnya makin besar, harganya sama, maka dia itu akan lebih mudah laku, value-nya naik. Gitu maksudnya. Kalau ada papan tulis enak saya ngejelasinnya. Makin banyak benefit dan harganya makin murah, maka value-nya akan naik. Kebalikannya, kalau benefitnya makin sedikit, harganya makin mahal, value-nya turun. Artinya orang nggak akan beli. Gitu. Jadi tugas teman-teman, kalau mau menjual dengan mudah, naikkanlah benefitnya. Harganya boleh tetap. Contoh, tetap 100.000, tetapi benefitnya diperbanyak, maka otomatis value-nya naik. Orang itu beli value, bukan beli barang. Jadi berapapun harganya, kalau benefitnya banyak, maka dia value-nya akan naik. Itu maksudnya. Silahkan dipahami sendiri ya di rumah ya kalau ada yang nggak ngerti. Gitu. Inilah. Value is the basic of business exchange. Jadi dasar dari bisnis, sebuah bisnis adalah value. Saya nggak akan terlalu banyak ini di sini. Bisnis kopi ini memahami hubungan antara produk, benefit, dan value. Nah ini, kayaknya saya jelasin di sini deh, biar paham. Customer tidak peduli dengan produk. Oke, orang tidak peduli dengan produk. Yang dia pedulikan hanyalah apa fungsi dari produk tersebut, manfaat itu. Jadi kalau kita beli mangga, dia nggak peduli dengan mangganya, tapi dari mangga itu kita bisa merasakan enaknya, manisnya mangga atau yang lain. Atau mobil, dia nggak peduli dengan mobilnya, tapi yang dia pedulikan dari mobil itu manfaat apa yang dia ambil dari mobil itu, bisa nyaman lah, sehat, selamat lah dalam perjalanannya, gitu. Selamat dan lain-lain gitu. Itu benefit ataupun manfaat dari produk itu. Benefit lebih terukur, value hanya bisa dirasakan. Nah, tadi yang saya maksud ya. Benefit itu eksak ataupun kuantitatif, bisa diukur. 1, 2, 3. Contoh, benefit. Membuat putih. Putihnya segimana, itu bisa diukur. Ada putihnya level A, B, C, D. Kan? Tapi kalau value, itu tidak bisa. Contoh, setelah saya menggunakan parfum ini, saya menjadi merasa senang. Nah, senangnya ini tidak bisa kita ukur kan? Senang level 1, level 2, level 3, nggak bisa. Nah, itu maksudnya. Jadi value tidak bisa diukur karena dia sesuatu yang abstrak. Merasa, luarnya dari perasaan. Kita aja, kalau kita menggunakan mobil merek Cina, itu akan kurang pede. Tapi kalau kita menggunakan mobil Mercy atau BMW, itu kan beda, perasa bangga, senang. Nah, bangga dan senangnya tidak bisa diukur. Itulah value. Itulah value yang dijual oleh Mercy sama BMW. Gitu. Ataupun sama Hummer. Gitu. Kayak gitu. Jadi, kalau benefit bisa diukur, kalau value tidak bisa. Karena itu berupa sebuah perasaan. Benefit sering dikomunikasikan sebagai value yang kecil. Ya, benefit kadang-kadang disebut juga value, tapi value kecil. Sementara value yang besar itu disebut value utama. Itu. Terus, nah ini. Nah, ini yang paling penting terakhir mungkin dari saya sebelum ini. Ini kesimpulan dari saya. Kalau teman-teman ditawarin produk, ataupun gini, kalau teman-teman menjual produk, jualah value-nya, jangan jual benefit-nya, ataupun jangan jual fungsinya.
Tapi gini, contoh. Pepsodent. Ini. Masih terbukti klinis meredakan ngilu dalam 30 detik. Nah, ini. Itulah value-nya. Jadi si Pepsodent ini fokusnya ke terbukti klinis meredakan ngilu dalam 30 detik. Ingat, besar sekali di TV itu. Ataupun close up ya, membuat napas Anda segar. Terus, mohon maaf ya, jadi dengan pasangan itu jadi mesra, contoh itu close up. Itu value yang disampaikan sama mereka, dan mereka fokus tajam ke sana. Mereka nggak mengatakan, belilah close up, belilah Pepsodent, belilah level. Mereka nggak. Apalagi iklan rokok. Coba lihat, rokok jarum, umpamanya. Ada nggak yang mengatakan, belilah rokok jarum, belilah Sampurna, contoh gitu kan, saya tidak merokok jadi nggak tahu merek-merek, atau apa, LA mungkin gitu. Belilah, nggak pernah saya lihat toko mengiklankan itu, bahkan di billboard itu nggak gitu. Apa yang mereka sampaikan? Pria punya selera, pria sejati. Nah gitu. Jadi dia ingin menyampaikan, kalau merokok jarum, berarti dia pria sejati. Jadi value-nya apa? Pria sejati. Makanya kalau teman-teman jualan, sampaikanlah value-nya, bukan sampaikan barangnya. Bukan sampaikan barangnya. Itu kurang lebih ya, ini sepintas aja, karena waktunya mepet. Ini banyak sekali materinya di sini. Nah gini, kayak gini, teman-teman jualan ini, sabun herbal, begini aja, rumput laut, ini benefitnya, sabun herbal, dapat gitu kan. Tapi rata-rata nggak beli. Jarang sekali teman-teman di sini yang menggunakan sabun herbal. Tapi kalau Lifebuoy, dia cukup menghilangkan kuman dalam 30 detik. Coba, beli Lifebuoy. Daripada sabun herbal ini, yang benefitnya segitu banyaknya, 24. Gitu. Ininya juga. Cara pakai ini, tapi nggak beli orang. Kenapa? Karena orang fokusnya menyampaikan ke produk dan benefit-benefitnya aja. Tapi dia tidak menyampaikan, setelah saya putih, setelah saya wangi, mau ngapain gitu. So what gitu. Makanya rata-rata sabun herbal nggak laku. Karena salah cara marketing, salah cara menyampaikannya. Tapi Lifebuoy dan kawan-kawannya laku. Kenapa? Karena tadi iklannya aja udah kayak gini. Yang tadi, ini apa sih yang 30 detik menghilangkan bau. 30, nah ini nih. Satu tetes menghasilkan busa untuk seluruh badan, bahkan memberikan perlindungan 10 kali lebih baik. Bayangin, satu tetes 10 kali lebih baik. Ini value yang tajam sekali. Mereka hanya fokus ke sini aja, lihat, angka 10 kali. Coba lihat, dalam iklannya. Dan mereka nggak peduli dengan yang lain. Mereka nggak mengatakan, sabun dapat menghilangkan ini, menghilangkan itu, sabun dapat membersihkan. Enggak, mereka nggak peduli. Mereka hanya fokus ke 10 kali dalam satu tetes. Itulah value. Jadi kalau teman-teman jualan, fokuslah sampaikan value. Itu. Makanya sebelum kita jualan, baik sebagai reseller ataupun product owner apalagi, kita harus tahu detail product knowledge yang kita jual. Kita tidak bisa jualan kalau kita tidak tahu detail fungsi ataupun value dari produk yang kita jual. Saya sendiri suruh jualan apapun, nggak mau kalau saya tidak coba dulu. Saya orangnya tidak mau jualan kalau saya tidak, karena Pak, saya tidak mau menyesatkan orang lain gitu. Jadi kalau saya jualan, kalau saya tahu fungsinya, manfaatnya, value-nya, saya akan dengan berapi-api berjualan sehingga insya Allah mudah closing. Tapi kalau saya tidak tahu, agak lebeng gitu, bahasa Sundanya, agak blank gitu terkait produk tersebut, saya nggak mau jualan. Karena saya tidak bisa kalau saya tidak tahu value-nya. Nah ini, silakan kalau teman-teman mau jualan, minimal contoh inilah. Satu tetes 10 kali lebih baik. Nah gitu, kan mas begitu. Sama itu rata-rata. Hubungan terproduk, benefit, dan value konsisten dalam setiap kreasi. Dan itu setiap produk bisa beda-beda value-nya. High value target, HVT. Kenali HVT Anda. Silahkan kenali. Masih banyak teman-teman ini. Masih banyak materinya. Saya sekian dulu mungkin. Saya lagi karena waktunya udah mepet. Saya kembalikan ke moderator. Enggak, silakan. Yang paling penting, tadi kan saya dapat kabar dari Saiful Habib bahwa teman-teman di sini banyak yang memulai bisnis ya, belum mulai bisnis. Tadi yang paling penting dari memulai bisnis itu adalah harus mulailah dari masalah gitu. Karena yang banyak yang diskusi dengan saya itu para pebisnis yang memulai itu rata-rata mereka kesulitan menjual dan dikiranya itu masalah skill mereka menjual saja. Padahal kesulitan menjual itu belum tentu dari masalah skill menjual, belum tentu itu. Jadi mayoritas itu, oh saya nggak bisa jualan, akhirnya gagal. Bukan, rata-rata begitu masalahnya. Padahal bukan, belum tentu.
Ada bisa dari karena produknya, bisa dari karena segmen market yang salah, dan lain-lain. Jadi saran saya kalau teman-teman baru mulai, ataupun mau jadi reseller sekalipun, mulailah dari masalah. Maksudnya bukan bikin masalah, cari masalah masyarakat, teman-teman cari solusinya, setelah dapat baru cari barangnya. Itu lebih simpelnya rumusnya. Itu lebih mudah dalam menjual. Jadi tidak perlu budget marketing aneh-aneh. Nggak perlu budget berapa puluh juta untuk marketing, nggak perlu. Contohnya perusahaan-perusahaan yang saya kasih contoh ya. Perusahaan yang settle itu Eger, Ultra Jaya. Itu perusahaan-perusahaan yang coba jarang kita melihat mereka tuh masalah ada digosipkan apa gitu, jarang. Mereka tuh perusahaan yang kuat dan mereka itu menggunakan prinsip bisnis yang benar. Jadi kalau teman-teman mau bikin contoh bisnis, salah satunya ya saya kasih rekomendasi Ultra Jaya, Eger yang dulu ya, Eger yang dulu, sekarang saya nggak tahu. Itu perusahaan-perusahaan yang sustainable, perusahaan yang kuat gitu. Ada perusahaan-perusahaan yang keropos banyak gitu, yang seperti besar padahal sebenarnya rapuh gitu sih. Jadi bagi pebisnis pemula, kalau yang mau bikin produk, fokuslah kepada value. Value itu sesuai dengan masalah di masyarakat. Tapi tentu awalnya dari masalah dulu. Mulailah dari masalah masyarakat, kemudian cari solusinya, bikin value dan benefitnya, baru kita jual. Baru kita bikin. Mencari produk gampang, banyak yang bisa bikin. Mau bikin apa? Mesin banyak, teknologi banyak, internet bisa dicari, searching aja. Jasa ini, bikin ini, percetakan ini, banyak sekali. Saya lihat ada yang terjual ratusan ribu piece di Shopee, coba lihat. Ada hanya menjual figura foto saja. Hanya menjual figura foto saja. Gampang begitu. Kenapa? Banyak orang yang bingung mencari kado buat temannya yang ulang tahun, temannya mahasiswa yang lagi mau nikah. Bingung nggak orang nyari kado? Kita cari solusinya. Kita bikinlah figura dan lain-lain. Di Shopee coba lihat. Penjualannya banyak banget. Itu ratusan ribu piece. Dan itu harganya murah. Dan itu banyak bisa ditemukan. Tinggal nyari tukang kayu, terus nyari tukang cetak, beres. Jadi itu. Simple bisnis itu sebenarnya. Cuman asalkan kita tahu masyarakatnya mana. Masyarakat yang mau kita bidik itu yang mana. Masalah mereka apa, kita siapin solusinya. Simple. Marketing nggak usah aneh-aneh. Nggak usah aneh-aneh. Gitu. Nggak usah belajar Facebook belajar IG belajar AdWords, belajar kuliah online ya, iklan di TV, waduh, itu terlalu berat. Nanti saja itu. Nanti saja. Terlalu pusing. Itu Bi mungkin dari saya, semoga teman-teman sukses. Mohon maaf, pasti saya menyampaikan banyak sekali kekurangan, kesalahan, mohon sekali dimaafkan dan kita saling doakan semoga teman-teman sukses juga dan terima kasih pada Rem ya, semoga Rem sukses juga ya. Mangga Bi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.